Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih semuanya saya ucapkan. Kemarin tanggal 20 Januari 2020, novel saya yang ada di Noveltoon yang berjudul Petualangan Zhang Xihuan akhirnya berhasil mendapatkan juara 2 di ajang Yao Session 4. Yao itu Yuwa Writer yang biasanya diadakan oleh Noveltoon. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya menanyakan tentang gimana sih Kak tipsnya untuk menjuarai lomba-lomba kepenulisan. Sejujurnya saya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi karena beberapa kali saya juga berkecimpung di dunia kompetisi, maksudnya ikut-ikut lomba-lomba dan kemudian beberapa kali juga menang. Entah itu nggak cuma lomba nulis ya, jadi ada yang lomba apa itu kewirausahaan, ada yang lomba bisnis plan, kepemudaan, macam-macam. Nah, setidaknya saya ternyata itu memiliki semacam kisi-kisi bagaimana caranya untuk memenangkan suatu perlombaan atau kompetisi. Nah, bagaimana tips dan kisi-kisinya? Simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, memang benar ada kisi-kisi yang berlaku universal. Jadi ada semacam pola bagaimana caranya kita bisa memenangkan suatu kompetisi. Kebetulan saya juga sempat menulis buku, ini juga baru hadir di penerbit Diva Press. Jadi kalian bisa mendapatkan buku ini di toko buku, entah itu Toga, Mas, Gramedia, macam-macam. Ini isinya pengalaman saya juga mengikuti lomba-lomba yang akhirnya ketemu sama para jawara. Jadi di dalam buku ini itu ada kisah-kisahnya pemuda yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Termasuk juga kalau kalian di dunia kepenulisan dan kebetulan menulis di Noveltoon itu ada. Saya juga sempat wawancara Bang Sujin Kouron, kemudian Laseira yang menulis TMTN itu, Terpaksa Menikahi Tuan Muda, dan juga sempat mewawancarai Kak Siva Syafi'i. Jadi mereka bertiga itu profilnya juga ada di sini. Selain itu juga ada beberapa profil-profil kenalan saya yang berkecimpung atau sering mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang bidang entrepreneurship. Nah, terus kembali ke pertanyaan, gimana sih caranya atau kisi-kisinya biar kita itu bisa nyantol entah itu jadi juara utama ataupun juara harapan pada sebuah kompetisi. Kisi-kisi yang pertama atau yang harus kalian lakukan yang pertama kali adalah mengenali atau mempelajari lomba tersebut. Jadi misalnya nih ya, lombanya itu yang kalian ikuti itu adalah lomba kepenulisan yang diadakan oleh penerbit X. Nah, kalian yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membaca atau mempelajari lomba tersebut. Itu kan pasti ada kan syarat dan ketentuan macam-macam itu wajib dibaca. Jadi syarat yang pertama adalah wajib membaca persyaratan perlombaan. Setelah membaca persyaratan perlombaan, syarat yang kedua adalah kalian harus menggarisbawahi tentang apa yang diperintahkan dalam syarat tersebut. Misalnya lomba tersebut mewajibkan kalian para peserta untuk menulis dengan tema ini dan ini. Misalnya kayak kemarin di Yuwa Writer Session 4 yang juga saya ikuti, itu kan ada 2 kategori besar. Kategori yang pertama adalah genre novel-novel fiksi wanita, dan yang kedua adalah novel fiksi pria. Jadi kalau kalian ingin mengikuti lomba Yao 4, maka pertama kali yang harus kalian lakukan juga adalah membuat novel yang sesuai dengan kategori yang diinginkan. Kalau yang diinginkan adalah novel fiksi pria dan sekaligus juga novel fiksi wanita, maka akan susah sekali untuk tembus jadi juara ketika kalian mengikut sertakan novel yang bergenre horor atau mungkin thriller. Nah, seperti itu, atau mungkin juga novel anak-anak misalnya. Nah, itu kan sebagus apapun karya kalian atau istilahnya performa kalian
ketika kalian mengikut sertakan naskah yang tidak sesuai dengan harapan dalam lomba tersebut, maka besar kemungkinan naskah kalian akan gagal atau tidak menang. Mohon maaf, saya masih batuk selama berbulan-bulan ini. Itu ya untuk tadi ringkasannya. Yang pertama, kalau kalian ingin mengikuti lomba kepenulisan, yang pertama adalah membaca keseluruhan persyaratan. Kemudian yang kedua adalah patuhi tema yang diberikan. Sebagus apapun, ingat, sebagus apapun karya kalian, kalau karya kalian itu tidak mengangkat tema yang diperintahkan atau yang disyaratkan dalam terms and condition, maka dipastikan cerita kalian atau naskah kalian tidak akan menang. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah pelajari atau baca bagaimana sistem penilaiannya. Ini yang paling penting. Yang paling penting dalam semua lomba adalah kita mengetahui bagaimana proses penilaian atau apa ya istilahnya, garis besar penilaian dari lomba tersebut. Kalau untuk lomba-lomba yang bukan di platform ya, saya juga beberapa kali mengikuti lomba yang bukan di platform. Misalnya penerbit atau mungkin universitas mengadakan lomba, itu biasanya penilaian lombanya itu berdasarkan penilaian dari dewan juri, yang artinya si penilai itu adalah manusia. Nah, kalian garis bawahi, ada kalanya sistem penilaian suatu perlombaan itu mengandalkan juri, yaitu orang-orang yang berkapasitas di bidangnya, entah itu dosen sastra atau mungkin penulis senior dan lain-lain. Nah, itu berarti kan memang manusia. Nah, ada juga beberapa perlombaan yang ternyata menitik beratkan performa karya. Ini terjadi juga di YAU 1 kalau nggak salah ya. Your Writer Session 1 itu menitik beratkan di performa karya, yang itu artinya jurinya bukan manusia melainkan mesin. Jadi platformnya itu sendiri yang bertindak sebagai juri. Karya yang paling populer yang mungkin menarik banyak pembaca mungkin akan menjadi pemenang, karena memang yang dinilai adalah performanya, bukan kualitas dari naskah tersebut. Bisa jadi yang performanya bagus, kualitasnya bagus, bisa jadi tidak demikian. Pokoknya yang penting kalau memang yang dinilai, patokan penilaiannya itu adalah performa karya dalam sebuah tulisan digital, maka kalian harus benar-benar memahami bahwa tulisan-tulisan yang akan kalian setor tidak dinilai oleh juri yang berkapasitas, yang berkompeten di bidangnya. Nah, tapi untuk YAU berikutnya, termasuk YAU 3 dan YAU 4 ini, kalau nggak salah itu sudah ada apa istilahnya, penggabungan. Jadi nggak cuma performa karya aja, tapi juga ada tim editor yang menilai. Nah, berarti itu tadi kategorinya, itu tadi garis besarnya ya. Kenali sistem penilaiannya. Kalau tim penilainya atau jurinya adalah manusia, maka hal yang pertama kali kalian lakukan, hal yang wajib kalian lakukan adalah memperbagus kualitas karya kalian sesuai dengan tema. Ingat, sesuai dengan tema. Syukur-syukur kalau kalian mengetahui, mendapatkan bocoran misalnya siapakah juri dalam event tersebut, maka kalian bisa mencari tahu sebanyak mungkin tentang profil orang tersebut. Ini terjadi sama yang saya ikuti waktu saya kelas 3 SMA tahun dulu banget ya. Itu kelas 3 SMA itu saya mengikuti sebuah lomba di ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, waktu itu disebutkan dalam lomba ada 3 juri. Yang saya ingat satu namanya itu Pak Baban Banita. Nah, kemudian semua juri itu saya search, dan kemudian saya menemukan satu istilahnya, satu garis besar bahwa ternyata para juri tersebut itu merupakan penulis-penulis yang tendensinya itu lebih ke Islami. Jadi mereka adalah para penulis-penulis apa ya istilahnya, cerita berbau-bau Islami. Kebetulan yang saya ikuti ceritanya waktu itu temanya yang diangkat juga tema Islami. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa
mengira-ngira sendiri. Kalau jurinya adalah manusia, seobjektif apapun seorang manusia itu tetap memiliki sisi subjektif. Maka kalau memang niat kalian adalah memenangkan sebuah kompetisi, maka kalian juga harus bisa setidaknya mengira-ngira. Kalau profil jurinya seperti ini, kalau tulisan seorang juri itu seperti ini, maka tulisan-tulisan yang mungkin menarik hati juri adalah yang seperti ini juga. Menurut saya itu sulit dijelaskan, tapi saya yakin kalian paham maksudnya. Entah sederhananya gini deh, misal dalam suatu lomba, dewan jurinya salah satunya adalah Jenar Maesa Ayu. Sebagaimana kalian tahu, setelah kalian search, ternyata Jenar Maesa Ayu itu seorang feminis ya. Terus kemudian dia juga sepertinya itu tidak begitu menyukai budaya patriarki. Nah, ketika kalian mengetahui bahwa jurinya adalah Jenar Maesa Ayu dan kalian membuat sebuah alur cerita yang kental nuansa patriarkinya, maka dijamin tulisan kalian itu juga istilahnya itu tidak menarik bagi Jenar, sebagaimana kecuali memang memiliki benar-benar faktor X yang sangat bagus. Tapi kalau tidak begitu memiliki faktor X dan kecenderungannya lebih pro patriarki, sementara juri kalian seorang feminis, maka jangan harap tulisan kalian akan dilirik. Nah, ini keunggulannya ketika kalian mengetahui bocoran siapa jurinya adalah kalian bisa mempelajari sedikit banyak tentang tulisan-tulisan seperti apa sih yang mungkin bisa menarik perhatian juri. Nah, tetapi kalau misalnya kalian tidak mengetahui personnya, jurinya itu siapa, tidak usah khawatir. Yang penting berarti kalian harus percaya kalau memang yang menilai adalah juri, yang artinya manusia, maka hal yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki tulisan kalian dari segi penulisan, grammar atau alur cerita atau konflik yang bagus, macam-macam itu. Pokoknya karya kalian harus bagus karena yang menilai adalah juri dan harus memiliki faktor X. Biasanya kalau lomba-lomba dan yang menilai adalah juri manusia itu harus memiliki faktor X. Kayak film sama sinetron kan beda ya. Jadi film ada faktor X-nya, ada sisi khusus yang ditonjolkan, sementara sinetron itu lebih konfliknya mungkin lebih ringan. Nah, itu untuk tadi juri manusia. Kemudian sekarang bagaimana kalau jurinya itu mesin? Dalam artian misal suatu lomba itu dijelaskan bahwa yang menang nantinya adalah yang memiliki performa bagus. Ketika sebuah lomba itu diukur, yang menang adalah mereka karya-karya yang memiliki performa bagus, maka kalian harus tanamkan dalam hati, dalam pikiran, dalam semuanya bahwa yang menilai itu bukan manusia. Jadi kalau memang ada sebuah karya yang bagus sekali, berkualitas sekali, berbobot sekali, tapi ternyata tidak menang, jangan heran dan jangan protes, karena memang yang mereka jadikan tolak ukur adalah performa karya. Nah, berarti yang harus kalian pelajari adalah ini titik performa karya. Performa karya itu mencakup apa saja sih? Nah, kalau misalnya di Noveltoon sendiri ini, contohnya kita ngomongin Even You Are Writer yang ada di Noveltoon ya. Kalau performa karya di Noveltoon itu bisa mencakup subscriber atau orang-orang yang memfavoritkan novel kita. Kemudian seberapa banyak pembaca setiap harinya, kemudian seberapa banyak yang memberikan komentar, memberikan like, memberikan vote berupa poin atau juga koin. Nah, semua ini masuk dalam satu kesatuan yang dinamakan performa karya. Jadi kalau ada sebuah lomba yang menitik beratkan kepada performa karya, kalian harus mencari tahu. Tugas kalian adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan banyak subscriber, bagaimana caranya tulisan kalian itu memiliki banyak pembaca, memiliki banyak like, memiliki banyak komen, kemudian banyak yang ngasih tips vote, tip koin atau juga vote point. Nah, ini PR kalian tentang bagaimana caranya itu kalian bisa pelajari di Google atau mungkin riset pribadi bisa. Yang jelas seperti itu. Kalau memang sebuah lomba itu dinilai oleh performa karya. Nah, untuk di YAU 4 kemarin itu penilaiannya ternyata lapis 2. Lapis 2 performa karya menjadi pertimbangan dan editor juga atau tim juri, dewan juri itu juga menjadi pertimbangan.
Yang jelas kalau memang ada dua seperti ini, dan yang misalnya yang disebut pertama adalah performa data karya itu diutamakan, maka tetap untuk masuk dalam kategori nomin. Misalnya kayak kemarin itu kan ada 13 ribuan author yang tergabung, yang terdaftar dalam event YAW, tapi ternyata yang dipilih cuma berapa kemarin? 10 atau berapa gitu ya, dari kategori fiksi wanita berapa, fiksi pria berapa. Nah, nggak ada 20, berarti yang dieliminasi itu puluhan ribu. Nah, sebelum mengeliminasi puluhan ribu itu, otomatis kan beberapa naskah itu sudah dikerucutkan masing-masing, dikandidatkan lah istilahnya. Saya juga pernah menjadi juri lomba soalnya waktu kuliah dulu. Nah, jadi dari 13.000 peserta itu pasti kan ada istilahnya kurasi untuk memperkecil jumlah kandidat pemenang. Nah, bisa jadi yang pertama kali digunakan untuk menggugurkan sekian puluh ribu naskah itu adalah performa data mereka. Jadi sistem mungkin sudah akan menilai dulu, ini performanya dikit banget, ini popularitinya kecil banget, tereliminasi, sehingga mungkin akan ditemukan sejumlah mungkin 300 karya. Nah, baru mungkin 300 karya itu kemudian ditangani juga oleh dewan juri yang dalam hal ini adalah para editor. Nah, jadi kalau kalian ingin setidaknya masuk ke tahap meja editor, mungkin kalian juga bisa menambah performa karya kalian dulu, kemudian baru ke editor. Nah, nanti editor sama performa karya ini akan digabung dan kemudian dilihat mana yang layak menjadi juara 1, mana yang layak menjadi juara 2, dan 3, 4, 5 harapan atau apa gitu. Bukan berarti yang menjadi juara 1 itu yang terbaik, bukan berarti yang menjadi juara 2 itu lebih baik daripada juara 3, karena lagi-lagi sistem penilaian dari platform bukanlah menitik beratkan pada kualitas karya, melainkan gabungan dari pilihan juri dan juga performa data karya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang misalnya kayak gini, novel kebetulan yang di fiksi pria itu kan novel yang menjadi juara 1 itu kan sudah berapa M gitu, sudah besar. Kemudian yang juara 2 yaitu saya, itu performanya atau popularitinya itu baru 2M. Nah, mungkin ada yang protes, mungkin saja bisa jadi yang peringkat di bawah saya mungkin performanya lebih tinggi, mungkin 10M atau berapa, tapi kenapa saya bisa jadi juara 2 padahal saya baru 2M. Nah, ingat, performa data karya itu nggak hanya dilihat dari popularitinya. Popularity itu hanya performa yang terlihat oleh mata kita, sementara performa data karya itu juga mencakup subscriber, berapa banyak orang yang ngasih tip, berapa banyak jumlah vote yang didapat, berapa jumlah episode. Nah, bisa jadi ternyata yang popularitinya sampai 10M, 20M, 30M, 100M itu memang episodenya sudah beratus-ratus. Tapi ternyata punya saya baru nggak sampai 100 episode. Waktu lomba itu selesai, ternyata sudah mencapai berapa M. Nggak nyampe berapa episode, ternyata sudah mengantongi berapa subscriber. Nah, itu kan yang mengetahui, yang juga jadi patokan itu kan yang menilai itu juga para editor. Jadi kalian jangan terburu-buru berburuk sangka. Misal di fiksi wanita ada ini, si A ini performanya lebih bagus, MM-nya lebih tinggi, tapi kok di bawahnya, peringkatnya di bawahnya si ini. Nah, bisa jadi itu juga dihitung dari seberapa banyak tips, seberapa banyak subscriber, liker, terus komen, yang favorit, macam-macam seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya, bagaimana tips-tipsnya untuk memenangkan setidaknya nyantol dalam sebuah event kepenulisan. Yang pertama adalah wajib membaca semua persyaratan lomba. Kemudian yang kedua adalah mematuhi tema yang diberikan. Jangan sampai melenceng dari tema yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah wajib mengetahui skema penilaian.
Setelah mengetahui skema penilaian, wajib menentukan strategi yang tepat. Kalau yang menilai juri atau manusia gimana, kalau yang menilai mesin itu harusnya gimana. Kemudian yang terakhir adalah berusaha, dalam artian menulis sebagus mungkin, sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kalian, dan setelahnya adalah berdoa. Seperti itu. Terima kasih.